Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Surya Gas Channel ya guys. Seperti biasa di depan kamera ada kompor gas ini. Ya, tentunya kita akan berbagi informasi, berbagi tips dan cara, dan juga berbagi pengalaman tentang seputar perbaikan kompor gas ya guys. Yang tentunya tema kali ini kita akan melepas dan ataupun bongkar pasang bagian piston mesin Rinnai ya, supaya halus ataupun supaya tidak terbalik ketika teman-teman bongkar. Ketika dipasang justru tidak nyala gasnya, mampet ataupun tidak mengalirkan gas sama sekali. Kita akan berbagi tips dan cara memasangnya biar tidak salah ya, ataupun cara perawatannya ya. Tapi sebelumnya salam sehat, salam santun, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dikasih kesehatan, dikasih banyak rezeki dan panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa kembali seperti biasa di Surya Gas Channel ya. Dan kali ini saya istilahnya berterima kasih sekali sudah kepada teman-teman sudah memberikan dukungannya menonton video untuk kita semua dan untuk kita bersama, supaya video ini bermanfaat untuk kedepannya ya guys. Nah, di sini untuk membongkar piston ataupun bagian mesin dalam kompor ini yang pertama ya, kita melepas di bagian kancing ini guys, kancing Rinnai ya. Ini ada kancingnya. Setiap kompor mesin Rinnai ini ada kancingnya, baik yang stainless ataupun yang teflon seperti di depan kamera ini guys. Kita lepas seperti ini ya caranya. Kita melepas seperti ini ya. Ini cukup mudah sekali seperti itu ya. Kemudian sama yang satunya kita lepas. Kemudian untuk melepas bagian mesin ini ya, untuk melepas bagian mesin kompor ini kita lepas knopnya, kemudian kita copot, kita putar ke kiri di bagian dudukan mesin ini, kita bongkar seperti ini ya. Kita bongkar seperti ini guys. Kita bongkar seperti ini ya caranya. Kita lepas dua-duanya menggunakan obeng plus untuk cara pembongkarannya ya, seperti itu. Dan caranya cukup mudah sekali ya. Mungkin kalau untuk teman-teman caranya melepas, kebetulan karena ini yang penting jelas saja ya untuk cara melepasnya. Kita lepas dua baut itu tadi. Saya menggunakan sama, ini kompor Rinnai sama dengan yang ini guys, baik yang stainless ataupun yang tidak stainless ya. Kita caranya melepas di bagian kancing kompor ini tersebut. Ini kita lepas, di sini ada baut 2 di dudukan pipa gas ini ya. Kita lepas terlebih dahulu menggunakan obeng plus seperti ini. Kita membongkarnya ya seperti ini di bagian dudukannya. Kita putar ke kiri seperti ini. Untuk melepas di bagian dudukan mesinnya dulu ya, kita lepas dulu. Kemudian yang dudukan satunya kita putar ke kiri guys. Jadi sama ya, yang satu tadi ke kiri semua untuk cara melepasnya. Seperti ini untuk cara melepas bagian bodi mesinnya ya. Untuk melepas bagian mesinnya, ini sudah kendor, kita copot seperti ini. Kemudian untuk melepas bagian spuyar, bagian apa itu, piston ya, bagian pistonnya dulu, bagian mesin dalam ya. Kita melepas, ada baut 1, 2 ya, ada 2 ini. Kita lepas terlebih dahulu seperti ini, biar nanti nyalanya lebih bagus ataupun lebih besar seperti setelan baru. Kita bisa dibersihkan dan mengasih pelumas ataupun paslin ya. Nah, kita lepas terlebih dahulu seperti ini guys. Kita lepaskan dulu skrup ataupun baut. Ini saya dekatkan kamera supaya lebih jelas untuk cara membongkarnya ya. Jangan lupa, kita misalnya kita bingung, bisa nonton video ini sambil melihat video ini sambil mempraktekannya di rumah guys. Nah, ini sudah lepas seperti ini ya, seperti itu. Nah, ini di dalamnya ini ada namanya piston ataupun mesin untuk membagi semprotan gas antara ke busi pemantik ini, ke spuyar pemantik dan spuyar utama di bagian tungku gas ini guys. Nah, ini untuk melepasnya kita cocokkan seperti ini. Ya, misalnya ini ngancing ya, untuk jeklekannya ini, untuk bagian saklar ini kadang kenceng, ini
Ini untuk cara melepasnya kita ketok seperti ini guys. Nah, seperti ini ya, nanti ini bisa lepas sendiri. Nah, seperti itu kita sudah bisa melepasnya sphere ini ya, seperti itu. Nah, untuk pembersihan bagian dalam ini banyak kotoran ataupun kerak-kerak vaselin ataupun kerak-kerak di aliran gas, kita menggunakan cotton bud seperti ini ya, untuk membersihkan di bagian dalamnya ini guys. Kita bersihkan seperti ini. Jadi bagian dalam ini supaya benar-benar ini bersih, tidak ada kotoran guys ya. Untuk membersihkan bagian dalam ini gunakanlah ini cotton bud ataupun kapas ataupun kain bersih untuk membersihkan di bagian dudukan piston ya. Seperti ini kita korak seperti ini. Ini karena ini nanti kalau tidak dibersihkan mungkin nyalanya api kecil atau seperti itu biasanya kotoran yang nyumbat ini mampet di bagian saluran sphere seperti ini guys. Ada lubang satu jarum ya, kita sogok tapi masih kembali lagi kecil, berarti ini di dalam sphere ini kita perlu bersihkan ya, atau dengan melepas sphere yang bagian ujung ini. Kemudian di bagian piston ini kita bersihkan, karena ini kan bagian piston ini biasanya kalau tukang servis biasanya ini cuma dilepas saja guys ya. Kita bersihkan di sini dalamnya, kita bersihkan seperti ini. Ini ada per ya, ini per untuk menyemprotkan gas ya. Ini per di bagian tengah ini inti utama untuk menyemprotkan gas ketika posisi saklar itu ditekan ya, seperti itu. Ya, kita korek-korek seperti ini. Jadi kotorannya sudah keluar semua ya. Kemudian kita kasih ini vaselin ya, atau gemuk ya, untuk yang laker sepeda motor itu, untuk supaya ini bisa halus ataupun bisa mudah sekali untuk cara menyalakannya. Ini sudah rata guys. Kalau sudah rata, untuk cara memasangnya ingat ini jangan sampai keliru ataupun terbalik ya guys. Soalnya nanti kalau ini keliru, yang bagian lubang kita masukkan asal saja, ini nanti gas justru tidak akan ngalir ataupun mampet, ataupun justru bisa nyala tapi tidak bisa dimatikan ya. Jadi posisinya seperti ini ya guys, posisinya seperti ini karena ini dari saluran pipa gas tadi ya. Ini ketika posisi dinyalakan, ini posisinya ditekan kemudian diceklekan seperti ini. Ini akan pas di bagian tengahnya ini ya, bagian tengah. Jadi ketika posisi masang seperti ini, saya ulangi lagi ya, kemudian kita nyalakan di saklar plug seperti ini, baru posisi tengah seperti ini. Nah ini pas di bagian lubang sphere-nya yang besar ini ya. Ini saya dekatkan yang lubang besar ini pas di bagian lubang pipa ini guys. Jadi pak cara masangnya seperti ini, bagian miring seperti ini yang tengah di atas seperti ini. Kemudian kita ceklekkan seperti ini baru nyala ya. Kita posisi kita pasangkan saja seperti ini. Dan kalau misalnya ragu cara melepasnya, diingat, dan cara memasangnya seperti cara melepasnya tadi guys. Kemudian kita pasangkan di bagian sini, di bagian pernya tadi. Kita pasang seperti ini ya. Ini pas di tengah ini ada dudukannya ya. Kita pasangkan seperti ini guys. Itu baru kita bisa dipasangkan. Nah seperti ini ya. Ini sudah pas, baru kita masangkan kembali di bagian dudukannya seperti ini guys. Ini untuk cara memasangnya. Kita putar seperti ini untuk lebih mudah cara memasangnya ya guys.
seperti ini. Kemudian kita pasang di bagian ini tadi, di bagian kancing ataupun plat untuk menutup mesin bagian piston ini tadi ya. Seperti ini kita kencangkan. Kemudian kita coba ya, ini cukup mudah sekali. Kalau sudah bunyi klek itu berarti sudah bagus ya, ini sudah bagus. Kemudian di kabel ini kita pasangkan lagi. Nah, ini berarti sudah normal. Baru kita kepasangkan di bagian dudukan mesin ya guys, seperti ini tadi. Kita coba untuk memasangkannya seperti ini. Kemudian kita pasangkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita kencangkan di bagian bautnya ini tadi ya, seperti tadi. Kita kencangkan seperti ini ya guys. Kemudian ini sudah jadi ya, sudah jadi, tinggal kita memasangnya seperti melepas tadi dengan cara memasangkan di bagian dudukan ataupun knop ini tadi guys ya. Jadi tadi ini informasi sedikit, semoga ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi dan komennya bila kurang jelas ya guys. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.